やがて来る嵐を僕が待ち望んでいることも。Kisah berfokus pada mantan sang pembunuh legendaris yang mendapat julukan The Ghost bernama Toshiro. Sekarang ia jadi penjaga toko Mary Mart setelah memutuskan untuk pensiun. Namun kehidupannya kembali terusik oleh masa lalu hingga ia terpaksa turun gunung untuk orang yang ia sayangi. Kita perkenalkan dulu anak kecil yang bernama Sachi. Ia adalah keponakan Toshiro yang sudah yatim piatu. Setiap malam mereka selalu pergi ke warung Mary Mart untuk makan dan bersenang-senang di sana. Di tengah malam Toshiro teringat dengan masa lalunya pada saat ia menjadi anggota The Ghost. Dulunya Toshiro merupakan salah satu anggota pasukan khusus yang dikenal dengan kehebatan dalam berperang. Untuk menenangkan pikirannya, ia pun meminum obat antidepresi lalu pergi ke toko tempat ia bekerja. Toshiro pergi ke psikiater untuk berkonsultasi atas keluhan yang ia rasakan akhir-akhir ini. Ia juga bercerita bermimpi menghabisi banyak orang, namun saat ia terbangun ia masih mampu mencium bau darahnya. Pada saat bekerja, tiba-tiba Toshiro ditodong pisau oleh perampok dan meminta sejumlah uang padanya. Karena ia tidak ingin ada keributan, ia pun memberikan dan mengganti uang tersebut dengan uang pribadinya. Berpindah pada Toshiro dan Sachi yang sedang mengunjungi temannya bernama Ken tidak pakai tot yang saat ini berada di rumah sakit. Diceritakan Ken adalah sahabat Toshiro. Ia terluka akibat menolong Toshiro saat mereka masih menjadi pasukan khusus. Di perjalanan pulang, Toshiro merasa bahwa ada seseorang yang mengikutinya dan menyuruh Sachi untuk pulang lebih dulu. Dan benar saja, ketika ia tengah mencari orang yang mengikutinya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyerang Toshiro dari belakang. Namun tak sampai di situ, ternyata banyak pembunuh bayaran yang mengejar sosok Toshiro. Berpindah pada dua orang yang bernama Phantom dan bocil tentara yang mana mereka sedang menyusun rencana untuk menangkap Toshiro. Diketahui Phantom adalah mantan jenderal sekaligus bos dari Toshiro, yang ternyata Toshiro adalah anggota terkuat dalam kepemimpinan Phantom. Sedangkan bocil tentara adalah anak buah dari Phantom yang membantu ia membuat rencana. Berpindah pada Toshiro yang dihadang oleh beberapa orang saat menuju ke tokonya. Namun dengan mudah ia dapat menumbangkan mereka semua tanpa terluka. Dan ketika sampai di toko, Toshiro didatangi oleh 3 orang yang berpura-pura menjadi anggota kesehatan. Mereka datang dengan maksud untuk menghabisi Toshiro, namun tidak seorang pun yang mampu melukai Toshiro. Setelah menghabisi 3 orang tersebut, datanglah 2 orang temannya bernama Orson dan Hikaru yang menawari bantuan untuk membantunya. Mereka datang karena diminta oleh Ken untuk menjaga Toshiro melawan pembunuh yang mengincarnya. Kemudian Toshiro pergi ke wartel untuk menelpon Sachi, tapi tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung menyerang Toshiro. Perkelahian yang lumayan rudet karena tempat terlalu sempit, tapi Toshiro berhasil mengalahkan wanita tersebut. Dan ia melanjutkan pembicaraan dengan Sachi yang berpesan untuk tetap bersama Mori karena ia tidak bisa pulang untuk sementara waktu. Berpindah pada Orson dan Hikaru sedang menyiapkan senjata untuk Toshiro melawan pembunuh yang mengincar dirinya. Sementara di tempat Phantom dan si bocil tentara sedang memikirkan rencana untuk bisa menangkap Toshiro, namun tiba-tiba mereka mendapat pesan dari seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Abyss Walker. Ia mengatakan bahwa Toshiro adalah incarannya dan mereka tidak boleh mengganggu dirinya. Diketahui Abyss Walker adalah sahabat lama Toshiro yang memiliki kehebatan yang sama dengan Toshiro, dan mereka berdua pasukan terkuat Phantom kala itu. Namun sekarang mereka bermusuhan karena memiliki tujuan yang berbeda yang membuat keduanya jadi bertikai. Setelah dirasa semua terkendali, Toshiro meminta senjata pada Orson dan Hikaru untuk ia gunakan saat menghadapi Phantom dan anak buahnya. Tanpa diketahui, bocil tentara mendatangi tempat persembunyian Sachi yang saat berada di depan rumah untuk menghirup udara segar. Dengan cepat Mori memberitahu Toshiro jika Sachi telah hilang, namun dengan santai Toshiro mengatakan jika Sachi ada bersamanya. Dengan kebingungan, Orson dan Hikaru yang jelas-jelas tidak melihat Sachi dibuat pelanga-pelongo oleh jawaban Toshiro.
Keesokan harinya mereka bertiga menyusun rencana untuk menyerang markas Phantom yang terletak di tengah hutan. Toshiro memberitahu jika pasukan Phantom berjumlah lebih dari ratusan pasukan taktis yang membuat mereka berdua kehilangan percaya diri. Namun sebagai pemimpin sejati, Toshiro mengatakan jika adrenalin berlebihan akan membuat kalian takut. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu, karena seorang pejuang harus bisa mengatasi rasa takutnya sendiri. Motivasi yang membangunkan rasa semangat dan juang membuat mereka berdua kembali percaya diri untuk maju. Kemudian mereka bertiga menghabisi anak buah Phantom satu persatu dengan strategi yang sudah mereka susun sebelumnya. Di tengah pertempuran, Abyss Walker datang menghabisi anak buah Phantom, namun bukan untuk membantu Toshiro melainkan untuk membunuhnya. Kemudian Hikaru yang sudah berpencar dengan Orson bertemu dengan bocil tentara yang kemudian mereka bertarung. Meskipun bocil tentara adalah seorang anak kecil, namun kemampuannya lebih unggul dari Hikaru sampai akhirnya Hikaru dihabisi di tangan bocil tentara. Di sisi Toshiro yang dengan keren dia berhasil menghindar dari peluru yang terus mengincar dirinya. Hingga akhirnya bocil tentara bertemu dengan Toshiro dan ia berhasil dikalahkan bocil itu karena kemampuannya jelas di bawah Toshiro. Dan detik-detik terakhir bocil tentara akan tewas, ia berusaha meledakkan bom bunuh diri yang sudah ia pasang di tubuhnya. Akan tetapi dengan kemampuan dan jam terbang yang sudah teruji, Toshiro memutus kabel pemicu ledakan pada bom tersebut. Setelah itu Toshiro dan Orson masuk ke dalam markas Phantom dan mereka langsung membantai semua pasukan taktis di sana. Hingga akhirnya Toshiro berhasil menemukan Sachi yang berada di salah satu ruang milik Phantom. Kemudian Toshiro menyuruh Orson untuk menjaga Sachi sementara dia akan mencari Phantom dan menyelesaikan semuanya seorang diri. Dan lagi-lagi Toshiro dihadang oleh pasukan taktis Phantom, namun ia berhasil mengalahkannya tanpa terluka sedikitpun. Setelah mengalahkan semua pasukan taktis, kini Toshiro berhadapan dengan Abyss Walker dengan sangat hati-hati. Mereka menjaga ritme pertarungan dan beradu kecepatan serta tangkisan serangan yang kemampuannya seimbang. Kemudian Toshiro menelpon Orson untuk mengetahui kabar Sachi agar ia merasa lega, namun belum selesai bicara tiba-tiba Phantom datang. Di mana Phantom mengatakan bahwa ini semua adalah jebakan agar Toshiro mendatangi markasnya. Sadar akan umur, Phantom jelas tidak bisa mengalahkan Toshiro dengan cara bertarung yang kemudian ia menghipnotis Toshiro. Setelah Toshiro terhipnotis, Phantom pun mulai mendekatkan pisau pada bebengkung Toshiro, namun tiba-tiba di akhir film, kini Sachi bersama Orson sedang di pantai mengenang hari-hari bersama Toshiro yang selalu melindungi mereka. Meskipun kini sudah tidak bersama Toshiro, namun semua kebaikannya akan selalu terkenang di hati Sachi. Tamat, ending yang cukup mensajikan. Pelajaran yang bisa kita petik di film ini adalah apapun yang mengganggu orang yang kita sayangi, ternyata kita siap untuk mengorbankan apapun itu. Nyawa sekalipun taruhannya tidak menjadi masalah. Sekian, saya Ogi pamit undur diri dan Tonggeret koordinator Pri. Jing, kayak kontol.